sebelum kita masuk ke inti materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyebutkan macam-macam saraf. Yang kedua, kita dapat mengenal sistem saraf dan fungsinya. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua responden gerakan anggota-anggota tubuh. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita berdoa dulu ya. Kita bisa mengikuti doanya. Kita Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dika. Ibu ingin tahu nih, kalian pernah merasakan sakit gigi nggak? Pernah, Bu. Nah, kenapa kalau kita sakit gigi, kepala juga ikutan sakit? Nggak tahu, Bu. Nah, karena sistem saraf gigi juga ada hubungannya dengan sistem saraf lainnya. Nah, selanjutnya apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan yang mengkoordinasikan aktivitas tubuh seperti berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon, dan dalam keadaan darurat dan mendengar. Nah, selanjutnya ada bagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kita bisa melihat gambar sistem saraf yang ada di depan. Ini ada yang bisa bantu Ibu membacakannya nggak? Saya, Bu. Boleh, Dima. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang atau bagian warna kuning. Yang kedua ada otak menyediakan daya integratif yang mendasari perilaku kompleks vertebrata. Yang ketiga, sumsum tulang belakang menghantarkan informasi dari otak serta membangkitkan pola-pola lokomosi dasar dan bekerja mandiri dalam menghasilkan refleks. Baik, terima kasih Rima. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Ada yang bisa bantu nggak? Saya, Bu. Ya, boleh Mila. Sistem saraf tepi mengantarkan informasi ke sistem saraf tepi mengantarkan informasi dari sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf tepi terdiri atas pasangan kanan kiri saraf kranial dan spinal serta ganglia yang berkaitan. Pada bagian berwarna merah muda ada gambar. Yang ketiga, saraf kranial menghubungkan otak-otak dengan organ di kepala dan tubuh bagian atas, sedangkan saraf spinal menghubungkan otak dengan bagian tubuh di bawah kepala. Baik, terima kasih Mila. Nah, selanjutnya Kalau di sini di sini Ibu akan menayangkan video sistem saraf pada manusia. Mohon disimak ya. baik, Bu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim Neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot,
ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah otak kalian sudah memicu tangan kalian untuk memencet tombol subscribe dan like? Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Baik, Bu. Udah, Bu. Udah selesai, Bu. Selesai ya, Ibu? Ya, pulang. Nah, karena LKPD-nya sudah selesai, Ibu ingin salah satu dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Bu. Boleh, Rima, maju ke depan. Soal pertama, bagian tubuh kita yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan tubuh adalah B. Otak. Ya, kita Rima. Selanjutnya, Yang kedua, apa yang akan terjadi jika sistem saraf kita terganggu? jawabannya apa? Tubuh sulit bergerak dan merespon rangsangan. C. Baik. Terima kasih, Rima. Sama-sama, Bu. Pak. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, apakah ada yang ingin bertanya dari kalian? Tidak ada, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, kalau sudah paham semua, boleh nih salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah, Bu. Boleh, Sabita maju. Oke, 1, 2, 3. Nah, hari ini tadi kita sudah mempelajari sistem saraf yang terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat. Ya, baik. Terima kasih, Sabita.